Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat datang kembali di channel Cahaya Sehat Lansia. Tempat kita bersama-sama mencari solusi cerdas berbasis ilmu pengetahuan untuk meraih kualitas hidup terbaik di usia emas. Saya menyapa para bapak, ibu, dan seluruh sahabat setia channel ini dengan penuh hormat dan semangat untuk belajar bersama bapak dan ibu. Sebagai seorang praktisi kesehatan, saya sering sekali bertemu dengan pasien lansia yang datang dengan keluhan yang sama berulang kali. Mereka datang dengan membawa setumpuk obat dari dokter yang mereka minum dengan sangat patuh setiap hari. Namun, keluhan itu tak kunjung hilang sepenuhnya. Kepala masih sering terasa berat dan pusing. Leher bagian belakang terasa kaku dan tegang. Tidur tidak nyenyak dan terkadang dada masih terasa berdebar-debar. Izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata dari salah satu pasien saya yang paling berkesan. Kita sebut saja namanya Pak Sutrisno. Usianya 68 tahun. Pak Sutrisno adalah pasien hipertensi yang sangat disiplin. Beliau tidak pernah melewatkan jadwal minum obatnya. Namun setiap kali kontrol, beliau selalu mengeluh. Saya sudah minum obat setiap hari. Tapi kenapa kepala ini rasanya masih penuh? Yah, buat jalan rasanya berat. Buat mikir juga susah. Apa obatnya sudah tidak mempan lagi? Saya memeriksa catatannya. Tekanan darahnya memang sedikit lebih baik, tapi masih di ambang batas atas dan tidak stabil. Ini adalah fenomena yang sangat umum. Data menunjukkan lebih dari 60% lansia di Indonesia menderita hipertensi, dan sebagian besar di antaranya, seperti Pak Sutrisno, tekanan darahnya belum terkontrol dengan baik meskipun sudah dalam pengobatan. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Jika masalahnya bukan pada kepatuhan minum obat, lalu di mana letak masalahnya? Masalahnya seringkali terletak pada apa yang kita masukkan ke dalam tubuh di luar obat-obatan tersebut. Pola hidup dan terutama pola minum kita sehari-hari. Singkat cerita, saya menyarankan Pak Sutrisno untuk mendampingi pengobatan medisnya dengan beberapa ramuan sederhana dari dapur. 3 bulan kemudian, beliau datang untuk kontrol. Saat saya mengukur tekanan darahnya, saya sangat terkejut. Angkanya stabil di level yang sangat ideal. Wajahnya terlihat jauh lebih segar, dan beliau berkata, "Sekarang kepala saya rasanya enteng sekali, tidur pun nyenyak." Saya tersenyum dan bertanya, "Wah, bagus sekali hasilnya. Selain obat dari saya, apalagi yang Bapak lakukan di rumah?" Jawaban dari Pak Sutrisno inilah yang akan menjadi inti dari pembahasan kita hari ini. Kita akan membongkar 7 ramuan alami dari dapur, yang efeknya bisa membuat dokter terkesan, yang dapat bekerja harmonis dengan pengobatan medis untuk menstabilkan tekanan darah Anda. Sebelum kita masuk ke daftar ramuannya, kita harus memahami mengapa obat hipertensi yang sudah kita minum dengan patuh terkadang seolah tidak bekerja maksimal. Ini bukan berarti obatnya jelek atau tidak ampuh. Obat-obatan hipertensi modern sangatlah canggih. Namun, bayangkan tubuh kita adalah sebuah taman. Obat dari dokter ibarat pupuk berkualitas tinggi yang kita berikan. Pupuk ini sangat penting dan sangat membantu. Tetapi, jika setiap hari taman itu kita siram dengan air limbah makanan yang salah, kita biarkan rumput liar stres tumbuh subur, dan kita tidak pernah mencangkul tanahnya kurang gerak, maka sebagus apapun pupuk yang kita berikan, tanamannya tidak akan pernah bisa tumbuh sehat dan subur. Ada 3 rumput liar atau air limbah utama yang seringkali melawan kerja obat hipertensi. Faktor pertama, kekakuan pembuluh darah vascular stiffness. Obat penurun tensi bekerja dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan membuat jantung memompa lebih rileks atau dengan membuang kelebihan cairan dan garam. Ini akan mengurangi tekanan di dalam pipa. Namun, jika pipa atau pembuluh darah kita sendiri sudah kaku seperti pipa besi tua akibat penumpukan plak dan peradangan selama bertahun-tahun, maka ia tidak bisa merespons penurunan tekanan itu dengan baik. Kita perlu sesuatu yang bisa membuat pipa ini kembali lentur dan elastis. Faktor kedua, ketidakseimbangan mineral. Diet modern seringkali sangat tinggi natrium, garam, dan sangat rendah 2 mineral kunci untuk tekanan darah, kalium dan magnesium. Natrium bersifat menahan air dan mengerutkan pembuluh darah, sementara kalium dan magnesium justru sebaliknya. Ia membantu membuang kelebihan natrium dan merelaksasi pembuluh darah. Banyak lansia yang kekurangan 2 mineral penting ini. Obat penurun tensi tanpa memperbaiki keseimbangan mineral ini ibarat mencoba mengerem mobil dengan kondisi ban yang kempes faktor ketiga.
peradangan kronis tingkat rendah, gaya hidup yang kurang aktif, stres, dan konsumsi makanan olahan atau tinggi gula dapat menciptakan api peradangan kecil yang terus-menerus menyala di seluruh tubuh, termasuk di dinding pembuluh darah. Peradangan inilah yang membuat pembuluh darah menjadi kasar dan mudah ditempeli plak kolesterol, yang pada akhirnya akan mempersempit saluran dan meningkatkan tekanan. Obat-obatan bekerja untuk mengatasi tekanannya, tapi ramuan alami yang akan kita bahas ini bekerja untuk memadamkan apinya dari akar. Jadi, tujuan kita bukanlah untuk mengganti obat dokter. Tujuan kita adalah untuk menjadi partner yang cerdas bagi dokter kita. Dengan obat, kita mengatasi gejala. Dengan ramuan alami dan pola hidup sehat, kita mengatasi akarnya. Kombinasi keduanya akan menghasilkan efek yang membuat dokter Anda terkesan. Seperti yang dialami Pak Sutrisno, informasi yang akan kita bagikan ini sangat praktis dan berbasis ilmu pengetahuan. Jika Anda siap untuk menjadi partner aktif bagi kesehatan Anda sendiri, kami mohon dukungannya dengan menekan tombol like untuk video ini. Dan bagi yang belum, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari channel Cahaya Sehat Lansia. Terima kasih. Mari kita mulai dengan ramuan pertama yang paling sederhana, namun sangat kuat. 7. Ramuan ajaib pendamping obat hipertensi ramuan. 1. Rebusan bawang putih dan jahe ramuan. Pertama ini adalah kombinasi dari dua bumbu dapur paling legendaris di seluruh dunia, bawang putih dan jahe. Sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang kita telah menggunakan keduanya bukan hanya sebagai penyedap masakan, tetapi juga sebagai obat. Hari ini, ilmu pengetahuan modern membuktikan kearifan tersebut. Kekuatan utama bawang putih terletak pada senyawa sulfur aktifnya yang bernama alicin. Alicin inilah yang memberikan aroma khas yang kuat pada bawang putih saat digeprek atau diiris. Senyawa ini bekerja dengan cara merangsang produksi nitric oxide di dalam tubuh, sebuah molekul yang berfungsi sebagai vasodilator atau pelebar pembuluh darah. Saat pembuluh darah kita melebar, aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan di dalamnya pun menurun secara signifikan. Pasangan duetnya, jahe, memiliki senjata andalan bernama gingerol. Gingerol juga memiliki efek melebarkan pembuluh darah, namun ia juga bekerja sebagai anti peradangan yang kuat. Ia membantu mengurangi karat atau peradangan pada dinding pembuluh darah, membuatnya lebih sehat dan tidak kaku. Kombinasi bawang putih yang melebarkan pipa dan jahe yang membersihkan karat adalah sinergi yang sempurna. Efek yang akan dirasakan tubuh adalah perasaan hangat yang menjalar. Leher dan pundak yang tadinya kaku menjadi lebih rileks, dan kepala yang terasa berat menjadi lebih ringan. Ini adalah tanda bahwa sirkulasi darah Anda mulai membaik untuk mendapatkan manfaat terbaiknya. Cara pengolahannya harus tepat. Ambil 2 siung bawang putih, cukup digeprek saja. Jangan dicincang halus agar alisinnya keluar. Ambil 2 ruas jari. Jahe juga digeprek. Rebus keduanya dengan 400 ml air, sekitar 2 gelas, hingga airnya menyusut menjadi sekitar setengahnya. Saring dan minumlah air rebusan ini selagi hangat. Idealnya di pagi hari setelah sarapan ringan. Rasa dan aromanya memang sangat kuat, namun khasiatnya sepadan. Ramuan 2. Teh kayu manis tambah madu. Ramuan kedua ini memiliki aroma yang manis dan menenangkan. Ini adalah solusi bagi Anda yang tidak hanya memiliki masalah tekanan darah, tetapi juga kadar gula darah yang cenderung tinggi. Inilah teh kayu manis. Kekuatan ajaib dari kayu manis terletak pada senyawa aktifnya yang bernama cinnamaldehyde. Senyawa ini memberikan aroma manis yang khas pada kayu manis. Penelitian modern menunjukkan bahwa cinnamaldehyde memiliki kemampuan luar biasa untuk meningkatkan sensitivitas sel tubuh terhadap hormon insulin. Saat sel kita lebih sensitif, proses penyerapan gula dari darah menjadi lebih efisien. Apa hubungannya dengan tekanan darah? Gula darah yang tinggi dan tidak terkontrol akan membuat darah menjadi lebih kental dan merusak dinding pembuluh darah dalam jangka panjang, yang pada akhirnya akan memicu hipertensi. Dengan membantu menstabilkan gula darah, kayu manis secara tidak langsung juga membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan menormalkan tekanan darah. Selain itu, kayu manis juga memiliki efek anti peradangan dan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL. Ini menjadikannya ramuan yang bekerja secara holistik, tidak hanya pada satu titik, tetapi pada beberapa akar masalah sekaligus. Cara membuatnya pun sangat menyenangkan. Ambil 1 batang kayu manis,
berukuran sedang sekitar 5-7 cm. Rebus tank 300 ml air selama kurang lebih 10 menit dengan api kecil, hingga air berubah warna menjadi kecoklatan dan aromanya keluar soring airnya. Penting, tunggu hingga air rebusan menjadi hangat. Baru tambahkan 1 sendok teh madu murni jika Anda suka. Jangan menambahkan madu saat air masih panas mendidih karena akan merusak sebagian nutrisi baik dalam madu. Nikmati teh ini di sore hari sebagai pengganti teh manis biasa. Ramuan 3. Seduhan daun seledri. Ramuan ketiga ini menggunakan sayuran yang sering kita anggap sebagai penghias sup saja. Padahal, daun seledri adalah salah satu herbal penurun tekanan darah paling poten yang ada di dapur kita. Seperti yang pernah kita bahas, kekuatan utama seledri ada pada senyawanya yang bernama Vitalides. Senyawa ini bekerja secara langsung pada sistem peredaran darah kita. Ia berfungsi sebagai relaksan alami bagi otot-otot halus di dinding pembuluh darah. Bayangkan, pembuluh darah kita seperti sebuah selang taman. Saat kita menekannya, air akan memancar dengan tekanan tinggi. Saat kita melepaskannya, tekanannya akan menurun. Vitalides dari seledri inilah yang melepaskan tekanan pada selang pembuluh darah kita, membuatnya menjadi rileks dan lebih lebar. Hasilnya, darah bisa mengalir dengan lebih tenang dan tekanan darah pun turun secara alami. Efeknya seringkali bisa dirasakan cukup cepat. Beberapa orang melaporkan merasa lebih tenang dan tekanan di kepala berkurang setelah rutin mengonsumsi seduhan seledri. Cara termudah dan teraman untuk mengonsumsinya adalah dengan diseduh. Ambil sekitar 5-7 helai daun seledri segar, cuci bersih, lalu sobek-sobek sedikit. Masukkan ke dalam gelas, lalu seduh dengan sekitar 250 ml air panas, bukan mendidih. Tutup gelas dan biarkan selama 10-15 menit hingga airnya menjadi hangat dan berwarna kehijauan pucat. Minumlah air seduhan ini sekali sehari. Anda bisa memilih untuk meminumnya di pagi hari, atau jika Anda merasa sulit tidur karena tekanan darah yang tinggi, meminumnya sekitar 1 jam sebelum tidur juga bisa sangat membantu memberikan efek relaksasi. Ramuan 4. Rebusan daun salam tambah. Serai ini adalah kombinasi klasik dari warisan pengobatan leluhur Nusantara. Aroma dari rebusan daun salam dan serai seringkali membawa kita ke suasana dapur nenek yang menenangkan. Ternyata, di balik aromanya yang khas, tersimpan kekuatan untuk menenangkan gejolak darah. Daun salam, seperti yang pernah kita bahas, mengandung flavonoid dan tanin yang berfungsi sebagai antioksidan dan diuretik ringan, membantu menurunkan tekanan darah. Kekuatannya disempurnakan oleh pasangannya, yaitu serai. Serai mengandung senyawa bernama citral dan geraniol yang memberikan aroma lemon yang segar. Senyawa-senyawa ini memiliki sifat anti-inflamasi yang kuat dan juga berfungsi sebagai vasorelaksan atau perelaksasi pembuluh darah. Sinergi antara daun salam yang membuang kelebihan garam dan serai yang merelaksasi pembuluh darah menciptakan efek penurunan tekanan darah yang lembut namun stabil. Ramuan ini sangat cocok bagi penderita hipertensi tingkat ringan hingga sedang, atau bagi mereka yang tekanan darahnya sering naik saat sedang banyak pikiran atau stres. Efeknya yang menenangkan tidak hanya bekerja pada fisik, tetapi juga pada pikiran. Cara membuatnya sangatlah mudah dan bisa Anda siapkan untuk diminum sepanjang hari. Ambil sekitar 7 lembar daun salam yang agak tua dan 1 batang serai yang sudah digeprek. Masukkan ke dalam panci berisi 500 ml air. Rebus dengan api kecil selama sekitar 15 menit. Saring airnya. Anda bisa meminumnya 2 kali sehari. 1 gelas di pagi hari dan 1 gelas di sore hari. Air rebusan ini juga nikmat disajikan dingin dengan es batu di siang hari yang panas. Sebagai pengganti minuman manis. Ramuan 5. Air lemon tambah timun, tambah daun mint infused water. Ramuan kelima ini adalah yang paling menyegarkan dan sangat mudah dibuat. Ini adalah cara modern untuk menerapkan kearifan lama tentang pentingnya hidrasi dan mineral. Kita akan membuat infused water atau air rendaman. Kekuatan utama dari ramuan ini adalah kandungan kaliumnya yang tinggi, terutama dari timun dan lemon. Seperti yang kita tahu, kalium adalah mineral penyeimbang yang bertugas melawan efek buruk dari natrium atau garam. Semakin banyak kalium yang kita konsumsi, semakin banyak natrium yang akan dibuang oleh tubuh melalui urin, yang secara langsung akan menurunkan tekanan darah. Lemon, selain mengandung kalium, juga kaya akan vitamin C dan flavonoid. Nutrisi ini sangat penting
untuk menjaga kesehatan dan elastisitas dinding pembuluh darah, mencegahnya dari kerusakan dan pengerasan. Sementara daun mint ditambahkan bukan hanya untuk aroma segarnya. Mint mengandung antioksidan dan memiliki efek menenangkan pada sistem pencernaan dan saraf. Kombinasi ketiganya menciptakan sebuah minuman detoks alami yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga membantu menstabilkan tekanan darah ringan. Cara membuatnya adalah dengan persiapan di malam hari. Siapkan 1 botol besar berisi air matang. Masukkan beberapa irisan timun segar, beberapa irisan lemon beserta kulitnya, dan segenggam daun mint segar. Tutup botolnya dan simpan di dalam kulkas semalaman. Minumlah air rendaman ini keesokan harinya, mulai dari pagi hingga sore, sebagai pengganti air putih biasa Anda. Ini adalah cara yang sangat menyenangkan untuk memastikan tubuh Anda terhidrasi dengan baik sekaligus mendapatkan asupan mineral penurun tensi. Ramuan 6. Teh Rosella kita kembali pada tanaman berwarna merah pekat yang indah ini. Teh Rosella atau seduhan dari kelopak bunga rosella kering adalah salah satu ramuan herbal yang paling banyak diteliti secara ilmiah untuk khasiatnya dalam menurunkan tekanan darah. Kekuatannya yang paling utama berasal dari kandungan antosianin, pigmen merah ungu yang merupakan antioksidan super kuat. Penelitian menunjukkan bahwa antosianin dalam rosella bekerja dengan mekanisme yang mirip dengan obat hipertensi golongan ACE inhibitor. Ia membantu menghambat enzim yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Hasilnya, pembuluh darah menjadi lebih rileks dan tekanan darah pun turun secara signifikan. Beberapa studi klinis bahkan membandingkan efek teh rosella dengan obat hipertensi standar dan menemukan bahwa efeknya hampir setara pada pasien dengan hipertensi ringan hingga sedang. Ini menjadikan teh rosella sebagai salah satu pendamping terapi medis yang paling menjanjikan. Selain itu, rosella juga memiliki efek diuretik alami yang membantu membuang kelebihan cairan dan garam dari tubuh tanpa menghilangkan mineral penting seperti kalium. Cara menyiapkannya pun sangat mudah. Ambil 2 hingga 3 kuntum kelopak rosella kering. Seduh dengan segelas air panas sekitar 250 ml. Tutup gelas dan biarkan selama 5 hingga 10 menit hingga air berubah menjadi merah pekat, saring, dan minumlah selagi hangat. Sangat penting untuk tidak menambahkan gula sama sekali, karena gula justru akan melawan efek baik dari rosella. Rasa asamnya yang segar adalah bagian dari khasiatnya. Minumlah 1 hingga 2 cangkir sehari secara rutin untuk mendapatkan manfaat. Terbaiknya, ramuan. 7. Air rebusan pisang kepo utuh. Dan ramuan terakhir kita adalah yang paling unik. Sebuah resep warisan yang mungkin belum pernah Anda dengar. Jika pisang biasanya kita makan buahnya, kali ini kita akan memanfaatkan seluruh bagiannya, termasuk kulitnya, dengan cara direbus. Pilihlah jenis pisang kepok atau pisang lain yang kulitnya tebal. Mengapa direbus utuh beserta kulitnya? Karena ternyata kandungan kalium dan magnesium tertinggi pada buah pisang banyak terkonsentrasi di bagian kulitnya. Dengan merebusnya utuh, kita melarutkan mineral-mineral berharga ini ke dalam air rebusannya. Ini adalah cara kita mendapatkan dosis mineral anti kram dan penurun tensi dalam bentuk yang paling mudah diserap tubuh. Selain itu, pisang juga kaya akan triptofan, asam amino yang menjadi bahan baku hormon tidur melatonin. Kulit pisang juga mengandung senyawa yang membantu produksi serotonin, hormon ketenangan. Oleh karena itu, ramuan ini memiliki efek ganda yang luar biasa. Ia tidak hanya membantu menurunkan dan menstabilkan tekanan darah, tetapi juga sangat efektif untuk meningkatkan kualitas tidur dan memberikan efek relaksasi yang mendalam. Ini sangat cocok bagi bapak atau ibu yang hipertensinya seringkali disertai dengan keluhan sulit tidur atau insomnia. Cara membuatnya: ambil 1 buah pisang kepok, cuci bersih seluruh kulitnya dengan seksama. Potong bagian ujung atas dan bawahnya. Anda tidak perlu mengupasnya. Masukkan pisang utuh tersebut ke dalam panci berisi sekitar 300 sampai 400 ml air. Rebus selama kurang lebih 10 menit. Anda akan melihat airnya sedikit berubah warna. Angkat pisangnya. Buah pisangnya bisa Anda makan. Saring air rebusannya ke dalam cangkir. Tambahkan sejumput kecil bubuk kayu manis jika suka. Minumlah air rebusan yang hangat dan beraroma pisang ini sekitar 30 menit hingga 1 jam sebelum tidur. Rasakan bagaimana tubuh Anda menjadi lebih rileks dan siap untuk beristirahat dengan nyenyak. Bapak dan Ibu, setelah mengetahui 7 ramuan hebat ini,
Mungkin Anda bersemangat untuk mencoba semuanya sekaligus. Tunggu dulu, ada aturan mainnya. Sang tabib istana pun pasti setuju bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Berikut adalah 4 aturan penting yang harus Anda ikuti. Aturan pertama, jangan konsumsi semua dalam satu hari. Tubuh kita butuh waktu untuk beradaptasi. Mengonsumsi banyak ramuan herbal sekaligus bisa membebani kerja ginjal dan hati. Pilihlah 1 atau 2 ramuan saja untuk dikonsumsi dalam satu hari. Aturan kedua, lakukan rotasi harian. Cara terbaik adalah dengan melakukan rotasi. Ini akan memberikan tubuh kita spektrum nutrisi yang berbeda setiap hari dan mencegah terjadinya efek samping karena mengonsumsi satu jenis herbal secara terus-menerus dalam jangka panjang. Contoh, hari Senin minum rebusan bawang putih, hari Selasa minum teh rosella, hari Rabu minum seduhan seledri, dan seterusnya. Aturan ketiga, hindari konsumsi saat perut kosong total, kecuali resep kacang hitam. Bagi sebagian besar ramuan ini, terutama yang memiliki efek cukup kuat seperti jahe, bawang putih, atau rosella, sebaiknya dikonsumsi setelah sarapan ringan. Ini untuk melindungi lambung Anda, terutama jika Anda memiliki riwayat penyakit MAH. Aturan keempat, pailing. Penting jangan mencampur dengan obat dokter tanpa izin. Saya ulangi, ramuan-ramuan ini adalah pendamping, bukan pengganti obat dari dokter Anda. Jangan pernah menghentikan obat hipertensi Anda secara sepihak. Jika Anda ingin rutin mengonsumsi ramuan ini, langkah paling bijak adalah berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter Anda. Tunjukkan video ini, diskusikan ramuan mana yang paling aman untuk kondisi Anda, dan pantau tekanan darah Anda secara rutin bersama-sama Bapak dan Ibu. Tubuh kita ini adalah sebuah mesin penyembuhan yang luar biasa. Ia memiliki mekanismenya sendiri untuk memperbaiki kerusakan. Tugas kita bukanlah menggantikannya, tetapi membantunya, memberikan bahan-bahan yang tepat dari alam agar proses penyembuhan alami itu bisa berjalan dengan optimal. Jangan hanya bergantung pada obat semata. Jadilah partner yang aktif bagi kesehatan Anda sendiri. Bantu kerja obat dari dokter dengan membersihkan sungai kehidupan Anda melalui ramuan-ramuan yang halal, aman, dan sudah terbukti khasiatnya secara turun-temurun ini. Kisah Pak Sutrisno yang tensinya stabil dan hidupnya kembali ceria adalah bukti bahwa kombinasi antara pengobatan medis yang disiplin dan terapi alami yang konsisten adalah jalan terbaik menuju kesehatan paripurna. Bagikan warisan pengetahuan ini kepada saudara, teman, atau keluarga di rumah yang mungkin sedang berjuang melawan hipertensi dalam diam. Semoga ini bisa menjadi jalan sehat dan wasilah kesembuhan bagi mereka. Terima kasih telah menemani saya dalam sesi yang sangat penting ini. Mari kita terus berusaha, berdoa, dan berikhtiar. Tetaplah sehat, tetaplah semangat. Sampai jumpa di video Cahaya Sehat Lansia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.